Selamat mendengarkan podcast ini. Kalau hari ini banyak orang Kristen atau bisa hampir semua orang Kristen memandang percaya kepada Tuhan itu seakan-akan sesuatu yang mudah. Kalau orang Kristen hari ini memandang tindakan atau langkah percaya seakan-akan sesuatu yang mudah, itu karena mereka tidak mengerti latar belakang dunia kekristenan pada waktu Injil hadir di muka bumi ini, yaitu pada waktu Alkitab Perjanjian Baru ditulis. Jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan suasana zaman ketika Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan surat-surat pastoral ditulis. Kalau orang memandang bahwa tindakan atau langkah percaya itu seakan-akan sesuatu yang mudah, karena banyak orang Kristen atau hampir semua orang Kristen tidak mengerti latar belakang dunia kekristenan pada waktu itu, yaitu waktu Alkitab Perjanjian Baru ditulis. Ketika kata percaya ditulis. Dan kalau hari ini kita melihat Alkitab juga mengisyaratkan atau mengesankan seakan-akan percaya itu mudah dilakukan. Dan pembaca Alkitab seakan-akan sudah menjadi orang percaya yang benar. Karena pada waktu itu penulis Alkitab menganggap bahwa pembacanya pada waktu itu sudah memahami percaya yang benar. Jadi kalau Alkitab mengesankan atau memberi impresi bahwa orang-orang yang membaca Alkitab sudah memiliki percaya yang benar, sebab penulis Alkitab menganggap bahwa pembacanya pada waktu itu memang sudah punya percaya yang benar. Jadi kalau Alkitab mengisyaratkan seakan-akan percaya itu mudah dilakukan dan pembacanya sudah menjadi orang percaya yang benar, karena penulis Alkitab pada waktu itu, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan rasul-rasul yang menulis Alkitab menganggap, dan memang kenyataannya hampir semua begitu, orang percaya pada waktu menerima surat dan Injil itu telah memiliki percaya yang benar. Nah, saudaraku sekalian, jadi bukan konteks zaman sekarang, konteks penerima surat dan Injil pada waktu itu, saudaraku. Nah, untuk itu kita perlu melihat zamannya. Pada waktu itu, orang kalau sampai berani mengikut Tuhan Yesus, berani percaya, itu orang yang sudah mempertaruhkan hidupnya. Orang yang rela kehilangan kenyamanan, rela kehilangan kewargaan negara, rela kehilangan keluarga, bahkan rela kehilangan nyawa. Sebab orang-orang Kristen menghadapi musuh. Yang pertama, kekuatan pemerintahan dunia, Kaisar Roma, yang tidak menginginkan warganya mengakui ada raja lain, apalagi menantikan kedatangan raja lain selain Kaisar. Dan orang Kristen memanggil Yesus itu Kurios. Anda tahu, itu adalah gelar yang dipakai Alexander the Great. Ini jadi ancaman bagi kekaisaran Roma. Itulah sebabnya, saudara-saudara, warga di bawah kekaisaran Roma harus memberikan semacam penyembahan kepada kaisar, ya. Ada tempat-tempat di mana dibangun semacam penyembahan, semacam kuil, di mana orang-orang harus memberikan penghormatan kepada kaisar. Di situ orang Kristen menolak, karena mereka mempercayai bahwa Sang Kurios itu
Tuhan Yesus. Apalagi kalau kaisar mengaku anak dewa. Mereka tidak percaya ada dewa, entah dewa mabuk atau dewa siapa, saudara. Nah, orang Kristen menghadapi kekuatan pemerintahan dunia, ya, yang tidak menghendaki warganya memiliki dan menantikan seorang raja atau penguasa lain selain kaisar. Orang Kristen juga menghadapi kekuatan agama Yahudi yang sangat bengis menindas mereka. Karena orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Kristen itu menghujat Allah karena mengakui Allah punya anak. Dan mereka juga menyatakan Yesus sejajar dengan Allah. Sehingga itu membuat berang orang-orang Yahudi. Ya. Mereka menghambat, menganiaya orang Kristen dengan maksud bahwa kalau mereka menghambat, menganiaya orang Kristen, mereka membela Allah Yahweh dan mereka akan mendapat pahala. Jadi betapa hebat tekanan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, saudara. Sehingga orang-orang Kristen tidak akan sempat, saudaraku, untuk menikmati dunia ini, apalagi berbuat dosa. Alkitab mengatakan kalau seseorang telah menderita penderitaan badani, dalam surat Petrus, dia berhenti berbuat dosa. Jadi kalau kita memandang percaya itu mudah, kita tidak mengerti latar belakang dunia Kristen pada waktu Alkitab ditulis. Pada waktu kata percaya ditulis. Kalau kita membaca Alkitab dan mengisyaratkan, maksud saya Alkitab mengisyaratkan, mengesankan bahwa percaya itu mudah dilakukan dan pembacanya sudah menjadi orang percaya yang benar. Karena memang pada waktu itu kondisi orang percaya itu percaya benar. Dan penulis Alkitab menganggap bahwa pembacanya telah menjadi orang percaya yang benar. Nah, saudaraku sekalian, jadi penulisnya sudah memahami bahwa pembacanya adalah orang percaya dalam konteks zaman waktu itu, bukan konteks zaman sekarang. Ya, ini konteks zaman waktu itu. Untuk mengaku percaya kepada Tuhan Yesus hari ini begitu mudahnya, tanpa risiko dan bisa tanpa konsekuensi. Tentu ini percaya yang salah, saudara, yang dimiliki oleh sebagian besar orang Kristen hari ini. Dan ironisnya justru percaya yang salah ini yang sering dipromosikan dengan iming-iming akan mendapat berkat, kelimpahan, kenyamanan hidup dan kemudahan-kemudahannya, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, percaya kepada Tuhan Yesus tetap memiliki isi yang sama, yaitu kerelaan kehilangan segala sesuatu demi percayanya. Percaya kepada Tuhan Yesus itu menuntut barter. Tidak mungkin orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak makan korban. Mesti makan korban. Korbannya adalah seluruh kehidupannya yang harus dipersembahkan bagi Tuhan. Dengan demikian jelaslah bahwa percaya kepada Tuhan memiliki harga. Dan harganya adalah seluruh kehidupan ini. Jadi kalau hari ini ada orang percaya tanpa merasa ada harga yang harus dibayar, itu pasti percaya yang palsu. Ini kunci penting yang saya beritahu kepada saudara hari ini, kunci penting. Jadi kalau kita membaca Alkitab seakan-akan percaya itu mudah, dan pembacanya sudah jadi orang percaya yang benar. Oleh imanmu kamu diselamatkan, gitu misalnya ya. Karena engkau percaya, engkau memperoleh apa yang dijanjikan, gitu. Oke? Itu karena memang pembacanya pada waktu itu orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang telah mempertaruhkan seluruh hidup mereka untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Untuk Tuhan. Nah sekarang, kalau kita melihat hidup orang Kristen hari ini, atau kita percaya kepada Tuhan Yesus seakan-akan tidak ada resiko, tidak ada konsekuensi, tidak ada harga, ini pasti salah. Dan kemudian kalau kita hari ini melihat tingkat kerawanan iman Kristen, saudara, zaman aniaya dengan zaman hari ini, tidak berlebihan kalau bisa jadi
Iman Kristen hari ini jauh lebih rawan dibanding iman Kristen pada zaman aniaya. Lebih rawan sekarang. Kalau dulu suasana kondusif. Artinya suasana kondusif ini suasana yang mendukung tercapainya tujuan. Kalau you percaya, you harus berani bayar harganya. Tujuan percayamu ini jelas. Dan mereka bertaruh. Hari ini dunia tarikannya begitu hebat. Orang-orang Kristen dimanja oleh keadaan. Ini suasana yang justru rawan, tidak kondusif untuk menciptakan iman yang murni. Justru ketika aniaya terjadi, itu suasana kondusif untuk menciptakan iman yang murni. Percaya yang murni. Nah, kalau sekarang kita mengajarkan kebenaran, menunjukkan harga yang sesungguhnya dari percaya itu, kita dianggap mengada-ada. Alkitab aja bicara begitu kok Pak, mudah bener, gampang bener kok Bapak bikin yang enggak. Kita dianggap mengada-ada. Saya mau beritahu bahwa kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti hidup seperti Dia hidup. Kurang dari itu Anda tidak percaya berarti. Kalau Anda mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, Anda harus hidup seperti Dia hidup. Anda harus punya filosofi, prinsip-prinsip, gaya hidup, pola berpikir seperti Dia, seperti Tuhan Yesus. Jika tidak, Anda berarti belum percaya. Itu harganya. Itu harganya. Dan kondisi di mana orang Kristen teraniaya, mereka dipaksa menciptakan iman yang berkualitas seperti itu. Kalau sekarang orang bisa rileks. Orang Tionghoa bilang tiong-tiong. Santai. Nah, selama ini banyak orang menganggap bahwa percaya adalah sekedar aktivitas pikiran semata-mata. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Percaya adalah pekerjaan atau suatu usaha yang harus digelar, diselenggarakan dengan serius dan melibatkan seluruh hidup kita dengan pengorbanan yang merenggut seluruh hidup. Oke, kita baca dulu Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 26 sampai 29, Saudara. Sekali lagi yang saya katakan hari ini kunci, Saudara. Kunci yang rasanya tersembunyi. Saya belum pernah membaca buku atau mendengar khutbah dengan pernyataan ini. Padahal ini seharusnya hal yang mudah ditangkap. Bahwa ternyata tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Ya kalau kita lihat konteks zaman waktu itu, kita baru tahu iman itu tidak sederhana. Kalau sekarang jadi sederhana benar, Saudara. Mengaku Kristen ke gereja sudah percaya namanya. Tapi pada waktu itu berani percaya, bisa ditembus tombak. Nggak sederhana sebenarnya. Bisa kehilangan anak istri kehilangan suami, orang tua kehilangan anak. Tragis itu. Dahsyat, saudaraku. Belum kalau disiksa di depan umum. Belum kalau dibuang di kandang binatang, dicapek-capek disaksikan khalayak. Belum kalau diseret di depan umum. Luar biasa penderitaannya. Nggak sederhana percaya itu. Nah, hari ini jadi begitu sederhana. Karena kita tidak tahu kebenaran. Dan kalau kita menggali Alkitab, tidak mengada-ada. Percaya itu berarti, apa tadi? Hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Filosofinya, prinsip-prinsip, gaya hidup, pola berpikirnya. Kurang dari itu berarti Anda tidak percaya. Tuh, kita dikira mengada-ada kan? Kalau Anda bisa berkata siapa apa yang bisa melakukan hal itu? Bisa. Orang percaya telah menunjukkan itu di abad-abad pertama. Contohnya sudah jelas. Tapi kondisi itu memang memaksa mereka untuk begitu. Kondisi hari ini lebih rawan karena kita bisa suka-suka. Oke, dibaca. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya itu seperti satu pekerjaan, ergon. Ergon itu bisa berarti action, bisa berarti deed, bisa berarti bisnis, urusan, tindakan, perbuatan. Miliki action, miliki urusan, miliki tindakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi orang percaya agar seseorang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, ia harus mengusahakan atau mengerjakannya dengan sangat sukar. Jadi kita hendaknya tidak berpikir bahwa menjadi orang percaya tidak membutuhkan perjuangan dan pengorbanan hidup. Jangan berpikir begitu. Tadi sudah saya singgung bagaimana orang percaya pada zaman penganiayaan berjuang untuk membela dan menumbuhkan imannya. Perjuangan mereka mengisyaratkan bahwa untuk beriman seseorang harus mempertaruhkan segenap hidup. Tuhan Yesus tegas sekali mengatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu percaya. Miliki percaya. Artinya kalau kamu percaya, kamu mengusahakan untuk memiliki tindakan, action, hidup, kelakuan ya seperti Tuhan Yesus. Sekarang ini banyak khotbah-khotbah yang tidak jelas. Kalau ibarat anatomi ya, dia membangun kan anatomi ya, dibangun kan. Nanti ternyata bukan anatomi manusia, anatomi monyet. Tahu maksudnya? Kita harus anatominya siapa? Tuhan Yesus. Jangan anatominya babi, anatominya kerbau. Harus anatominya Tuhan. Anda bisa ngerti? Saya pinjam kata anatomi ini. Jadi kalau membangun rancang bangun itu, pada rancang bangun di bagaimana merancang. Kan saya sudah mengkhotbahkan bahwa dalam perjalanan hidup saudara sebagai orang Kristen, Anda akan melihat sosok. Nanti sampai, kamu itu harus jadi sosok begini. Nama saudara misalnya Eras, oke? Eras seperti ini loh yang aku mau, akan nampak. Tapi kita masih mengenakan Eras ini. Nah itu tertekan kita, stres kita. Mau mengenakan manusia yang baru, sementara makan manusia lama masih melekat. Kita sudah punya gambaran, mestinya seperti ini nih. Kalau nama saudara David itu, David Wijaya misalnya, harus dari David Wijaya seperti ini. Tuhan akan menunjukkan rancang bangunnya. Anatominya mau dibangun sekarang. Sedangkan Anda masih memiliki anatomi hari ini. Anatomi monyet. Nah banyak orang tidak menemukan itu. Artinya ya dia hanya memandang dirinya ya satu itu saja. Campur aduk udah. Inilah aku. Aku mau menjadi seperti ini. Seperti ini tuh pasti dia lihat dari apa? Lingkungan. Cara hidup manusia di sekitarnya itu yang diadopsi. Ya nggak pernah punya usaha untuk merancang bangun satu kehidupan yang Allah kehendaki. Makanya Anda harus kerja keras terus. Kalau nggak akan muncul tuh sosok itu. Anda berkata, bisa aja Pak. Ya percaya. Paulus bisa mengatakan, aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Yang baik yang gimana? Karena baiknya si A dan baiknya si B bisa beda kan? Orang kan masing-masing punya kekhasan, betul? Ya kan orang Jawa sama orang Batak beda dong saudaraku. Lembutnya yang gimana coba? Kalau orang Batak misalnya naik mobil lalu ada sepeda sembarangan, dia berkata, woi, unang melocong-locong. Tapi kalau orang Jawa gini, kok ngono toh? Tapi kok ngono toh dalam artinya beda loh. Kalau yang namanya lembut itu tidak keras suaranya ya orang Jawa banyak yang lembut saudara, nggih gitu. Oke? Maka mesti menemukan sosok nih begini nih sosok manusia yang Allah kehendaki. Ini loh Nuni yang Tuhan kehendaki, ini loh gitu. Ini loh Desi yang Tuhan kehendaki gitu. Ini loh Bambang yang Tuhan kehendaki, ini loh
Dia akan melintasi perjalanan panjang lalu menemukan gambaran itu. Sementara dia masih mengenakan Bambang hari ini. Nangkep? Makanya kalau orang Kristen yang bertumbuh itu sering meratapi diri ketika melakukan kesalahan. Kok bisa? Karena dia sudah menemukan gambaran yang seharusnya dia miliki. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, jadi kita ini banyak urusan dengan segala kesibukannya dalam hidup ini dan tidak akan berhenti sampai mati. Masalahnya apakah urusan tersebut bersangkut paut dengan usaha untuk percaya? Percaya itu artinya berniat menjadi anak-anak Allah. Berniat menjadi anak-anak Allah, dan model anak Allah yang dikehendaki Bapa adalah Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus atau menjadi anak Allah bukan suatu yang otomatis terjadi atau berlangsung dengan sendirinya. Jadi anugerah tidak berkuasa secara otomatis menyelamatkan seseorang yang tidak sungguh-sungguh berniat untuk itu. Saya ulangi, percaya kepada Tuhan atau menjadi anak Allah bukan sesuatu yang otomatis terjadi atau otomatis berlangsung dengan sendirinya. Anugerah tidak berkuasa secara otomatis menyelamatkan seseorang yang tidak sungguh-sungguh berniat untuk menjadi anak Allah. Tidak berniat untuk percaya. Saya percaya, Pak. You tahu percaya itu apa? Tanpa konsekuensi, tanpa resiko. Bukan percaya. Percaya itu berarti, kalau meminjam kata pisteuo, menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Bukan hanya mengakui statusnya dia Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya Tuhan, kita mau tahu apa kehendaknya. Dan pasti kehendaknya adalah ikutlah aku. Betul? Ikut aku bukan jadi Kristen saja, tapi ikut jejaknya. Ikut jejaknya berarti meniru karakternya. Orang-orang Yahudi yang mencari Tuhan Yesus sejatinya tidak bermaksud untuk percaya, tetapi mereka hanya mau pemenuhan kebutuhan jasmani. Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda, tapi karena kau makan roti sehingga kenyang. Orang-orang itu hanya karena mau memuaskan ambisinya. Kalau sudah membaca Yohanes pasal 6 ayat 15, Tuhan Yesus mau diangkat jadi raja oleh mereka. Maka Tuhan menyingkir. Tuhan nyingkir, mereka masih kejar. Seakan-akan mereka butuh Yesus. Padahal mereka mau memanfaatkan Tuhan. Itu kan gambaran orang-orang Kristen hari ini begitu. Sebagian orang Kristen. Bukan karena mau percaya. Kalau kamu percaya, kamu mau belajar mengenal Dia. Memahami prinsip-prinsipnya, memahami kebenarannya, dan mengenakannya dalam hidup. Entah kamu kaya atau miskin, naik mobil atau naik ojek, enggak problem. Saya jadi takut, saudaraku. Satu hal yang saya hari ini pikirkan, tetapi ini sebenarnya bukan khotbah hari ini, tapi akan saya khotbahkan lain waktu. Allah tidak bisa mencegah orang berbuat jahat. Allah hanya mengingatkan. Iblis juga tidak bisa menahan orang berbuat baik. Allah tidak bisa menahan orang yang mau sesat. Allah hanya mengingatkan. Iblis juga tidak bisa menahan orang yang mau hidup dalam kebenaran. Implikasinya apa? Kalau ada seorang pendeta seperti saya sesat, Allah tidak bisa cegah. Bahkan ia akan dibuat sukses oleh kondisi sekitarnya. Dan Allah seakan-akan tidak berdaya karena Allah harus berintegritas terhadap dirinya yang memberikan kehendak bebas. Anda mau hidup benar seperti Yesus, iblis nggak bisa cegah. Tapi orang mau sesat juga nggak bisa cegah oleh Allah. Jadi saya makin mengerti bahwa kalau misalnya seorang sukses dalam pelayanan gereja besar, jemaat banyak, bahkan mengadakan mujizat, belum tentu dia hamba Tuhan. Semua itu permainan-permainan palsu manusia yang di belakangnya ada kuasa kegelapan dan dia memilih untuk itu. Ini bukan khotbahnya loh. Tapi lain waktu saya akan khotbahkan secara khusus ini. Tapi ini menggembirakan hati saya. Ini kebenaran, ini menggembirakan yang terakhir saya bicara ini. Ini berkenaan dengan orang-orang yang sesat ini. Sampai tidak mengerti bahwa dia mencari Tuhan itu bukan karena mau percaya. Tapi dia merasa di track yang benar. Orang-orang Yahudi ini lebih merasakan dan lebih memperdulikan ketegangan ekonomi, ketegangan politik, ketegangan mengurus kesehatan daripada ketegangan menghadapi kuasa jahat yang sedang mengusahakan berdirinya kerajaan di bumi dan di surga.
Ingat Lucifer yang jatuh bermaksud merebut surga, ingat itu? Orang-orang Yahudi tidak merasakan ketegangan itu. Tapi Tuhan Yesus sedang ada dalam track Allah Bapa. Nanti di sini ada penjelasan lagi bahwa Allah Bapa tidak meremote kontrol Tuhan Yesus. Sebab kalau Bapak mengontrol, meremote kontrol, Tuhan Yesus tidak berat dapat mahkota, yang dapat Bapak. Oke? Seperti Lucifer juga tidak dikontrol oleh Bapak, makanya dia bisa bebas memberontak. Iblis itu sedang mengusahakan berdirinya kerajaan di bumi dan di surga. Dan Tuhan Yesus sedang merebut surga dari tangan Lucifer yang jatuh itu. Makanya kalau sudah membaca dalam Yohanes pasal 2, Anda menemukan kalimat begini. Maka banyak orang percaya kepada Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Aku dalam ketegangan ini. Kamu ngurus apa? Urusanmu beda dengan urusanku. Aku tidak mempercayakan diriku kepadamu, artinya aku tidak bisa mempercayakan tugas yang Bapak berikan kepadaku. Seperti Bapak mengutus aku mengutus kamu. Hanya orang yang berani hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, di sini juga sudah saya tulis bahwa yang namanya taat itu adalah melakukan apapun yang Bapak kehendaki seperti Tuhan Yesus lakukan. Itu udah nyaris mustahil, saudara. Tapi kalau Tuhan menjanjikan kita bisa melakukan, kenapa kita nggak optimis? Misalnya kita bisa lompat hanya 60 cm, 90 cm, lalu sebelum melompat 3 meter, kita kan pusing, saudara. Tapi kalau Tuhan berkata kamu bisa, kita lompat aja suka-suka kita. Nabrak dulu, lompat lagi, nabrak lagi, lompat lagi terus. Oke, kalau 3 meter terlalu lebay ya. Oke, 1,5 meter. No, tinggi kita 1,60 meter, enggak apa-apa. Lompat, usaha terus. Kalau Tuhan berkata bisa, bisa. Toh nggak ada ruginya kita nyoba, betul nggak, saudara? Nggak ada ruginya. Kita usahakan nggak ada ruginya. Dan kita dalam track itu walaupun tidak sempurna, dan kalau kita mati, kita pasti terhisap anggota keluarga kerajaan. Kita sudah di dalam track. Kita mengusahakan dengan serius walaupun kita belum lulus. Beda dengan orang yang tidak pernah mengusahakan walaupun kelihatannya baik. Jangan konyol, saudara. Kesempatan ini tidak pernah terulang, saudara. Tuhan Yesus dalam ketegangan sedang memperebutkan surga, dunia dan jagat raya ini. Tetapi orang-orang sibuk roti, ya susah, tidak bisa diajak sepenanggungan. Kamu mestinya melihat tanda itu. Semeon, namanya petunjuk arah. Kamu nggak tahu, atau nggak mau tahu, nggak kubawa kemana kamu. Kamu sibuk dengan urusanmu sendiri. Bahkan kadang-kadang, saudaraku, ini bukan hanya untuk orang-orang dunia di luar gereja. Kalau pendeta seperti saya lalu aktivis, lalu pengerja, juga sibuk di dalam gereja, tapi bukan urusan Tuhan. Sangat besar kemungkinan. Kenapa? Karena dia tidak belajar karakter Kristus. Nggak tertarik itu suara kebenaran. Nah, kalau Anda udah nggak tertarik, saya mau tanya, you mau ngerti apa kebenaran? Lalu melayani Tuhan itu apa? Organisasi. Ya, kalau begitu kita panggil aja seorang manajer dunia yang ngatur-ngatur gereja, bisa. Kalau cuma terima tamu, ngatur, ya, event organizer juga bisa. I.O. juga suruh ngatur lebih bagus. Jadi Tuhan berkata, kamu tidak melihat tanda tapi makan roti sehingga kenyang. Ya, kamu tidak melihat petunjuk arahnya. Dengan pernyataan ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mereka tidak mau tahu rencana Allah yang besar, rencana Allah yang megah untuk keselamatan mereka. Tetapi mereka lebih peduli dengan hidup duniawi, ya. Dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah menjadi anak Allah. Dia tidak pernah percaya. Nah, sebenarnya menjadi orang percaya itu sama menjadi anak Allah, sama. Dan untuk ini dibutuhkan usaha yang sepenuhnya ditentukan oleh masing-masing individu setelah mengenal anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Anugerah yang diterima jangan hanya dipercayai dalam hati atau disetujui oleh pikiran. Anugerah yang diterima hanya dengan percaya dalam hati atau disetujui oleh pikiran bukanlah anugerah.
tetapi sekedar fantasi mengenai anugerah. Seperti halnya olahraga, fisik atau sport. Kalau hanya berupa teori di pikiran, berarti olahraganya dalam hati. Berfantasi olahraga. Tadi pagi udah olahraga belum? Udah Pak, dalam hati. Teori mengenai olahraga yang dikuasai seseorang, selengkap bagaimanapun tidak akan berdampak sama sekali, kecuali langsung praktek olahraga. Nah masalahnya kalau seorang sudah tidak membiasakan berolahraga, ketika dia mau olahraga sangat enggan. Fisiknya juga menolak. Perlu penyesuaian panjang. Tetapi kalau orang tidak pernah olahraga sama sekali dalam tempo panjang sampai usia senja, maka pada akhirnya dia tidak punya kelenturan tubuh, dia tidak bisa olahraga lagi. Kaki tidak kuat nunjang, jantung tidak bisa dipacu, kalau dipacu kuat bisa malah mati. Berhenti, maka orang begini tunggu mati saja. Ngerti saudara? Kan ada orang yang memang nggak pernah mencari kerajaan Allah. Diajak ngomong kerajaan Allah, nggak nyambung. You cuma nunggu masuk neraka, ngerti nggak? Herannya petentang loh. You tuh mau apa? Hidup ini mau apa? Gitu loh. Lah kita yang mau bener aja nggak? Bener. Yang nggak sungguh-sungguh gimana bisa bener sih? Ini ya sama dengan kalau anugerah menjadi renungan hati dan data yang tersimpan dalam memori pikiran. Mereka belum memiliki anugerah tersebut, mereka cuma memiliki di pikiran. Konyolnya mereka sudah merasa memiliki anugerah tersebut. Mereka berpendirian bahwa anugerah pemberian cuma-cuma. Usaha manusia tidak perlu berperan sama sekali. Tadi saya memeriksa Alkitab, Tuhan mengatakan di Matius 5:18 itu, satu titik doktorat tidak akan lenyap. Betul nggak? Itu kan luar biasa, berarti dibutuhkan saudaraku. Amin. Dibutuhkan, saudara. Ketaatan itu dibutuhkan. Tuhan bicara begitu nggak? Jangan ya kita selamat bukan karena perbuatan baik, karena anugerah cuma-cuma, bukan perbuatan manusia. Wah itu ayat saya bedah lagi tuh maksudnya apa, dalam konteks apa itu? Itu kan di dalam konteks orang-orang yang merasa bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan. Perbuatan baik nggak bisa menyelamatkan, saudara. Nggak bisa menyelamatkan perbuatan baik. Tapi kalau orang percaya Yesus, dia harus sempurna, bukan berbuat baik. Perbuatan baik nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kematian Tuhan Yesus. Nih, saya kasih tahu satu hal nih. Begini, saudara. Kita boleh pinjam kata kafir, boleh ya? Walaupun kata ini nggak pantas tulis di sini. Ini orang percaya. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan maksudnya ya. Tuhan Yesus mati untuk semua, untuk dia juga untuk dia. Untuk mereka ini juga untuk mereka ini. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, mereka bisa dihakimi. Berdasarkan apa? Perbuatan. Lalu orang berkata, Pak, perbuatan nggak menyelamatkan. Betul. Perbuatan nggak menyelamatkan. Sebaik apapun masuk neraka. Tapi jangan lupa, Tuhan telah mati di kayu salib. Ngerti nggak, saudara? Jadi dihakimi menurut perbuatan. Dihakimi menurut perbuatan, ternyata semua orang berdosa. Iya, pasti. Tapi jangan lupa, Tuhan telah memikul semua dosa, dan sekarang Tuhan berhak membangkitkan kepada siapa dia membangkitkan. Dan Tuhan juga berhak untuk menarik orang masuk kerajaannya. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ketika aku bertelanjang, kau berikan aku pakaian. Tidak dihakimi menurut iman, nggak punya iman kok. Tapi perbuatan itu. Nah, orang-orang Kristen yang menurut saya bodoh aja, lalu berkata begini, tapi kan semua juga berdosa, Pak. Nggak mungkin bisa selamat, dihakimi pasti terbukti berbuat salah. Jadi seolah penghakiman itu hanya untuk membuktikan orang bersalah. Iya, tapi semua dosa dipikul di kayu salib. Tidak ada orang yang mau lahir di dunia, lalu lahir sudah mewarisi dosa, lalu masuk neraka semua. Alah macam apa itu? Belum kalau umur 12 tahun sudah mati. 12 tahun di dunia mati udah. Lingkungannya buruk, terus selama-lamanya disiksa di neraka. Ngerti nggak? Paham nggak, saudara? Belum begitu lahir udah perang, belasan tahun lalu mati juga, mati diperkosa lagi, masuk neraka selama-lamanya. Ngerti nggak? Gampang gitu? Enggak. Tuhan pasti memiliki kebijakan yang hebat. Nah, orang percaya
dihakimi juga. Penghakiman itu untuk membuktikan memang mereka orang percaya, satu, bukan untuk selamat atau nggak selamat. Lalu penghakiman itu penempatan di mana mereka akan menduduki kerajaan Allah Bapa. Ini dimuliakan, dimuliakan. Nah, orang percaya ini harus seperti Tuhan Yesus. Nggak bisa enggak? Kalau ini harus baik, harus punya kasih. Kalau nggak ada kasih, binasa. Tapi kalau ini harus sempurna. Kalau nggak sempurna gimana Pak? Masuk kelompok ini. Kalau nggak mau sungguh-sungguh, bukan langsung masuk neraka, bisa masuk perbuatan. Tapi beriman Pak, kalau orang beriman dia seperti Yesus. Anda masih bersama saya? Nah, adapun kalau orang masuk kelompok ini atau kelompok ini, itu hak prerogatif Allah. Ini termasuk umat pilihan. Umat pilihan itu nggak langsung pasti masuk surga. Umat pilihan itu orang yang diperkenan mendengar Injil, sehat jasmani rohani, punya kesempatan untuk sempurna. Seperti bangsa Israel umat pilihan, semua orang Israel umat pilihan, tapi nggak semua terpilih jadi anak Abraham yang diberkati. Paham? Makanya di 1 Korintus 10 itu menjadi pelajaran. Ini saya tulis di sini. Tidak semua mereka sampai tanah Kanaan. Alkitab mengatakan dan semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Paham nggak? Tidak semua yang di bawah awan itu sampai tanah Kanaan dan menjadi umat Allah. Umat pilihan, betul. Tapi tidak semua terpilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang. Makanya kerjakan ini. Bekerjalah untuk roti yang tidak bisa binasa. Apa itu? Percaya. Apa itu percaya? Berusaha menjadi seperti Yesus. Paham? Perbuatan baik itu perlu. Itu pun baru awal dari karakter yang baik. Boro-boro seperti Yesus, berbuat baik aja kagak. Nah, gimana? Nggak bisa. Saudaraku sekalian, jangan hanya menjadikan anugerah itu renungan pikiran dan bahan diskusi. Anugerah itu mengandung tanggung jawab. Percaya itu mengandung konsekuensi dan resiko. Katakan amin. Di dalam anugerah tersebut ada tanggung jawab, yaitu menerima rancangan Tuhan untuk mengembalikan manusia menjadi manusia ilahi, man of God, yang dikehendaki Allah. Jika seseorang tidak mau mengerti hal ini, berarti dikategorikan sebagai menyanyiakan keselamatan. Ibrani 2 dari ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Teliti. Harus teliti. Supaya jangan hanyut di bawah arus. Banyak arus. Arus filosofi, arus pola hidup, arus gaya hidup. Terus? Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, tetap berlaku. Perbuatan jahat tetap berlaku hukumnya. Anda semenang-menang sama orang, ada tuayannya. Berlaku, betul nggak? Terus, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka, pengajaran, pemberitaan itu. Terus, oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tanda mujizat itu meneguhkan apa yang diajarkan. Jangan mujizat itu jadi tujuan. Hebat konyol nggak? Hebat bodohnya nggak? Bukan saya tidak setuju ada mujizat. Ya kita percaya Allah mujizat. Jangan ragukan. Tapi itu peneguhannya. Bukan tujuannya. Bukan goalnya. Bukan yang harus dicapai. Terus. Dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Oke, harus teliti. Karena ketidaktelitian mengakibatkan teolog-teolog menyusun doktrin keselamatan yang tidak tepat.
Lihat itu ketaatan itu. Ketidaktaatan masih dipertimbangkan. Ketaatan masih berlaku dituntut. Jadi kalau seorang tidak serius, saudaraku, ya dia menyanyiakan keselamatan yang Tuhan berikan, saudara. Jangan, tenang, kita sudah dipilih Tuhan untuk selamat. Tenang, bagaimanapun Tuhan tidak gagal, katanya. Nggak bisa, Tuhan bisa gagal karena manusianya yang menggagalkan, bukan Allahnya yang gagal. Bangsa Israel jadi contoh. 1 Korintus pasal 10 itu. Kalau itu Allah yang gagal, enggak. Rencana keselamatan Allah atas bangsa Israel secara individu gagal, secara komunitas tidak. Karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus tidak gagal. Secara komunitas ada banyak orang yang selamat, tapi secara individu gagal. Bukan Allah yang menggagalkan, karena manusianya yang tidak mau diselamatkan. Paham gak saudara? Tapi Allah Maha tahu kan Pak, siapa yang selamat yang gak selamat. Jangan menghubungkan kematawan Allah dengan wilayah manusia, dalam wilayahmu manusia, dengan wilayah manusia yang harus engkau jalani. Allah sudah tahu, ya sudah tahu. Kalau Allah sudah tahu mau apa kamu. Tapi kita tidak bisa membawa dimensi Allah ke dimensi kita. Kita hidup dalam dimensi kita. Hari ini kita harus mendengar firman, kita harus taat, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan juga punya rule hukum dalam dirinya. Dan Allah berintegritas untuk menegakkan hukumnya itu. Amin. Dia bermain dan cantik. Iblis pun tahu itu. Allah tidak bisa melanggar hukumnya, maka dia berani memberontak. Dia bisa spekulasi. Kalau sampai saya memberontak, manusia gagal, Yesus gagal, aku jadi Allah. Kalau tidak punya kemungkinan menang, tidak mungkin. Lucifer berani memberontak. Betul? Lucifer yang jatuh itu. Wah, indah sekali pelajaran-pelajaran seperti ini, saudara. Nah, ini kalau saya khotbahkan kan berseri-seri soal Lucifer misalnya. Jadi memang, waduh, sebentar saya ngomong, di sini ada yang harus saya sampaikan, tapi saya tahan karena bisa, bisa tidak dalam track gitu ya. Bisa out of box. Harus tetap in box ya. Saya harus terus tetap di konteks pembahasan ini. Saya harapkan saudara terus mencari dan mendengar khotbah-khotbah saya. 1 CD itu nggak ada harganya sama sekali dibanding kebenaran yang Anda dapat. Itu 1 CD yang Anda dengar dalam selama 45 menit 1 jam itu nilai kebenarannya nggak bisa ditukar pakai duit. Bener. Anda tahu nggak waktu kita kecil, kalau kita pegang bukunya Motinggo Boucher atau Asmaraman Kopengo ya, atau Esa Mintarja, APD Bukit Menoreh gitu. Kita kalau, atau zaman kita itu masih ada Ganes TH, ada Jair, komik-komik itu. Itu kalau saya bawa dari tempat mana? Bawa dari tempat penyewaan itu. Wah, itu kayak punya harta gitu, tenteng gitu. Udah sampai ke rumah itu, melihat situasi nyaman belum gitu. Udah nyaman gitu, kira-kira kan kita dulu waktu kecil dikasih kerjaan. Jadi tugas ini si A, tugas ini si B gitu. Wah, kita kerjakan dulu. Padahal belum waktunya dikerjakan. Kita kerjakan dulu. Dulu kita disuruh. Jadi sore tugasnya ini bersihin halaman depan. Kita punya rumah halaman luas ya. Itu udah siang-siang udah kita sudah sapu. Saya bilang, kok jam segini sapu nanti jatuh lagi tuh daunnya. Karena kita membaca buku, saudaraku. Itu kayak harta gitu. Anda pun harus memandang CD itu Anda beli. Bawa sesuatu. Jangan anggap remeh. Luar biasa. Amin. Seperti kebenaran hari ini, Anda bukan hanya mendengar lewat CD, tapi emosinya, atmosfernya, Anda nggak bisa beli. Jangan berkata, nanti dengar aja lewat CD. Different. Anda dengar sambil makan kacang. Sekarang Anda dengar tidak bisa berkedip, itu beda. Anda bisa ngerti nggak itu? Sambil dengar gini, bakso. Lagi dengar terus, teng. Sekoteng. Lagi dengar terus, jebrek, apa ya? Udah lewat, saudara. Beda dengan di sini. Anda ngantuk jadi malu kan? Beda, saudaraku ya. Saudaraku sekalian, jadi kita kalau taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada Allah Bapa, itu kita berarti harus menjadi seperti Yesus. Kita harus sungguh-sungguh mau belajar kebenaran dan punya kepekaan terhadap kehendak Allah. Yang saya gunakan kalimat kecerdasan roh atau kebijaksanaan ilahi. Sehingga kita bisa membaca pikiran dan perasaan Tuhan yang berkenaan dengan hidup kita secara pribadi.
Kita nggak bisa baca pikiran Tuhan untuk hidup orang lain. Atau kalau seorang hamba Tuhan dikasih nubuat bisa. Tapi nubuat-nubuat yang sering disampaikan orang selama ini rata-rata salah. Itu kira-kira saja. Bisa nyerempet aja udah tepat pada nyerempet. Anda ikut mendukung dustanya dia. Udah jangan begitu lagi ya. Dari nubuatnya ada nyerempet, ya pasti nyerempet kok akan dipulihkan, Tuhan akan menolong kamu. Betul Tuhan akan menolong. Ya menolong itu bentuknya gimana ya toh? Terus wah betul benar itu pas. Jangan ikut menyempurnakan sesatnya dia, saudaraku. Paham nggak saudara? Yang maju ke depan satu persatu didoakan terus ngomong, saya nggak percaya sekarang. Tuhan nggak begitu. Tuhan tuh elegan, nggak begitu. Anda itu punya direktori di hati Tuhan. Ada kotak saudara. Bukalah kotak itu dan buka kotak orang lain. Anda akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara berkenaan dengan hidupmu. Anda mesti baca dengan kecerdasan roh dan kebijaksanaan ilahi. Amin. Tuhan pasti buka itu. Tapi nggak mistik loh, bukanya itu nggak mistik. Ada penjelasan bahwa Tuhan itu mau kita belajar terus sampai kita punya kepekaan dan kita bisa mengerti lewat perjalanan waktu. Lewat perjalanan waktu yang panjang, saudara. Baru kita bisa melihat itu. Maka Tuhan tidak perlu berterus terang. Pada hari itu aku akan berterus terang, aku tidak kenal kamu, tidak perlu. Kita sekarang sudah tahu bagaimana penilaian Tuhan terhadapku hari ini. Ketaatan yang harus dimiliki orang percaya bukan sesuatu yang dapat bergerak atau terwujud secara otomatis tanpa niat individu itu sendiri. Tidak ada niat, Anda nggak bisa taat. Artinya taat ini seperti Yesus. Ketaatan harus kita nyalakan, kita kembangkan, tumbuhkan. Kerinduan itu harus membara. Ya, Bapak yang berkualitas, Bapak mengendaki kita berkualitas seperti Bapak di surga. Like Father, like Son. Kita harus punya niat yang kuat, serius, dan tulus. Tulus. Bukan supaya dinilai orang aku suci. Supaya aku dipakai Tuhan luar biasa. Yang nanti akhirnya untuk kebanggaan, kesombongan sendiri. Itu tidak tulus. Dan kalau kita berniat sungguh-sungguh dan mengusahakan ini, itu yang namanya mendahulukan kerajaan surga. Itu yang namanya mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Dan sebenarnya itu saudaraku terbuka sekali untuk kita. Iblis nggak bisa mencegah. Kalau Anda mau, iblis nggak bisa mencegah. Jangan membodohi diri dan berkata, saya nggak mungkin bisa. Saudara rusak begini, wah saya duniawi. Itu rusak saudara. Apapun keadaan kita kemarin, apapun keadaan kita hari ini, kita percaya Allah bisa menolong kita dan kita mampu. Seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa atas kehendaknya sendiri. Dengan sadar dan sengaja. Kita pun juga bisa dengan sadar dan sengaja. Ketika Tuhan Yesus menyelesaikan tugas atau mengerjakan tugas kemesiasannya, harus taat sampai mati menjadi corpus delicti. Dia bukan seperti robot yang diatur oleh remote control. Ia bertindak atas free will, kehendak bebas, atas liberum arbitriumnya, kehendak bebasnya, untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lalu menerima kemuliaan. Amin.